pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kegiatan, gimana kalau misalnya kita perkenalan dulu ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Perkenalannya itu kayak gini. Ibu contohnya ya. Iya. Ibu, dari Ibu ya. Henny Widianti, WA, FB, IG. Kenapa WA, FB, IG? Karena nanti kita akan membahas mengenai hal tersebut. Ya. Oke, Ibu bisa kan? Bisa. Ibu mulai ya. Iya. Henny Widianti, IG, FB, WA. Dewi Tasari, IG, Facebook. Nur Afifah, IG, WA. Asep Sulaiman, WA, IG, TikTok. Ahmad Zikri, IG, WA. IG, WA, Facebook. Tidak sampai Fitri, IG, WA. Oke, kita sudah perkenalan. Insya Allah juga Ibu udah tahu nama-namanya ya. Iya Bu. Oke, di sini udah pada tahu belum kenapa Ibu mengumpulkan kalian di dalam ruangan ini? Belum tahu, Ibu. Tahu. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan kelompok, kegiatan layanan bimbingan kelompok. Nah, udah pada tahu belum BK kelompok itu apa sih? Belum. Ya, BK kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Jadi sebuah layanan yang diberikan kepada peserta secara berkelompok, peserta didik secara berkelompok. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang bijak dalam menggunakan sosial media. Maka dari itu tadi perkenalan kita pakai WA, FB, IG. Kenapa? Karena WA, FB, IG dan lain sebagainya itu kan sama saja dengan sosial media. Nah, terus apa sih Bu tujuan dari diadakan kegiatan layanan kita ini? Tujuannya itu supaya kalian itu dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan dampak negatif bersosial media, sehingga kalian dapat lebih bijak dalam menggunakannya ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi mengenai materi tersebut. Dan Ibu harapkan di sini apapun yang kita ketahui ataupun masalah yang kita ketahui dari teman-teman kita, cukup kita saja yang tahu. Jangan sampai masalah ini keluar dari ruangan ini ya. Pokoknya rahasia kita harus terjaga. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan lebih lanjut, gimana kalau misalkan kita melakukan permainan? Mau? Oke. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk tangannya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maksud? Oke. Yuk, kita bareng-bareng dulu. Berdiri apa duduk Bu? Berdiri dong, biar sembuh. Pagi, siang, sore. Nah, ada yang salah. Ulang lagi ya. Pagi, siang, sore. Nah, ada yang salah lagi. Malam. Oke, sekarang Ibu nggak ikutan. Pagi, siang, sore, malam, siang. Gimana, mau lanjut lagi? Boleh. Sampai bisa ya? Iya. Iya Bu. Oke. Pagi,
Lagi. Oke. Udah. Nah, tadi kita udah permainan, semuanya juga udah pada bisa nih sama permainannya ya. Berarti kalian sudah berkonsentrasi. Nah, tadi kan kita udah permainan. Kalian juga udah pada bisa. Berarti semuanya udah pada konsentrasi. Jadi kita bisa lanjut nih ke tahap berikutnya gimana? Udah pada siap belum buat lanjut ke tahap berikutnya? Siap. Bu. Jadi nanti kita akan berdiskusi ya. Iya, Bu. Di sini Ibu punya sebuah artikel yang harus kalian baca dan kalian pahami ya. Iya, Bu. Ini Ibu berikan waktu selama 15 menit ya. Cukup kan? Cukup. Oke. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dipegang aja nggak apa-apa. Oh, ya. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan kalian waktu untuk membaca dan juga memahami artikel yang sudah Ibu bagikan. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih yang dapat kalian pahami dari artikel tersebut? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, Afifah. Jadi dari artikel yang sudah Ibu berikan ke kami, kita bisa melihat di situ tentang berita dampak negatif bermedia sosial, Bu. Ya, yang lain ada? Oke, ya benar banget yang dikatakan sama Nur Afifah tadi. Itu adalah artikel tentang dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, di mana di situ banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di dalam diri anak yang kebanyakan bermain handphone, ya, bermain handphone secara berlebihan. Oke, sekarang Ibu selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kalian sendiri mengenai menggunakan media sosial tersebut. Jadi di sini Ibu mau kalian mengemukakan masalah yang kalian hadapi berkaitan dengan media sosial, apapun itu Ibu ingin mendengar dari kalian. Sekarang Ibu ingin Nur Afifah menyebutkan masalah apa sih yang sudah kamu hadapi. Pasti ada dong masalah yang kamu hadapi dari menggunakan media sosial. Ya, Bu. Jadi beberapa dampak yang saya alami semenjak saya bermedia sosial itu banyak, Bu. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama itu saya lebih sering merasakan sakit loh, Bu, seperti pusing, karena kan sekarang kita belajar sudah hampir 2 tahun itu online, Bu. Dan kita menggunakan grup WA dan Google Classroom dan lain sebagainya untuk media pembelajaran. Nah, tapi yang saya rasakan seperti itu, Bu, saya lebih mudah lelah, kadang saya juga pusing karena memang saya tuh kurang tidur juga, Bu, karena banyak tugas yang diberikan oleh guru di media sosial itu. Jadi membuat saya tidak enak badan, Bu, pusing dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi masalah yang aku kata tadi akibatnya dari belajar online tadi kebanyakan main HP, jadi Afifah jadi gampang pusing. Iya, Bu. Oke, jadi gimana nih buat teman-teman? Ibu pengen nih kalian berpendapat ya tentang masalah dari Nur Afifah tadi. Ibu pengen kalian berpendapat, kalian kemukakan pendapat kalian ya satu persatu. Baik, Bu. Dimulai dari Ahmad. Saya mau apa nama
menanggapi daripada masalah yang dihadapi oleh IFA. Jadi saya sependapat apa yang dikatakan oleh IFA bahwasanya kalau dalam bermedia sosial itu akan mempengaruhi daripada psikologis ya. Apa tadi itu pusing terus kali Terus mudah lelah. mudah lelah. Jadi ini kalau menurut saya pengaruh kebanyakan umum yang orang-orang terpengaruh daripada bermedia sosial. Selain itu juga kalau bermedia sosial ini ya Bu membuat kecanduan. Nah kecanduan, dengan kecanduan ini bukan hanya di dalam hal obat-obatan terlarang seperti narkoba, tapi bermedia sosial juga bisa membuat orang-orang kebanyakan ketika orang-orang tersebut tidak bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Maksudnya tidak di manage waktunya. Cuma bisa sampai semalaman IG-an, 2 jaman IG WA-an begitu sampai tak sholat. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi memang tidak bisa kita pungkiri itu yang karena penyebab tidak baiknya dalam media sosial. Pendapat yang lain, Asep? Menurut saya pribadi nih ya, media sosial emang sering kecanduan buat kita semua, kayak membuat sakit kepala, terus membuat mata sakit merah lah karena terkena pancar sinar dari HP. Terus bahkan kita itu sering lupa makan karena kita itu kan sekolah sibuk tugas kan, makan juga kan sering lupa. Ini kita itu lah maka membuat kita sakit. Oke, makasih Asep. Entah? Berpendapat, silakan. Kalau pendapat saya sama seperti IPA sih Bu, karena saya sendiri sering merasakan hal seperti itu, terutama dampak sosial media terhadap fisik kita ya Bu ya. Soalnya saya juga sering merasakan pusing, terus bingung memanage waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Udah gitu aja semua. Tidak? Masih sama seperti yang tadi dibilang. Karena Ya mungkin bisa saya masih sama seperti yang dikatakan Iqbal menjadi intan. jadi dampak dari bermedia sosial itu tadi kata Mbak Afifah itu yang dirasakan itu pusing, gampang lelah, dan tadi Ahmad Siddiq juga bilang bahwa itu mengakibatkan kecanduan, bahkan jadi lupa sholat, kesehatan mental terganggu, jadi lupa segalanya, lupa waktu, nggak bisa membagi waktu karena tidak bisa memanage waktu dengan baik gitu. Apa-apa handphone ya kan, mata juga bisa jadi lelah ya kan saya tadi. Oke, jadi permasalahan tadi nih, dari permasalahan Kak Afifah dan juga permasalahan yang kalian juga rasakan alami gitu, susah tidur dan lain sebagainya, itu menurut kalian ada nggak sih solusi dari masalah tersebut? Menurut kalian ada nggak sih solusinya apa? Ada yang mau berpendapat atau menjawab? Ini nggak mau ada yang berjawab nih, oke ibu tunjuk aja ya, jadi nanti bergiliran ya, seperti itu biar adil ya. Dari sebelah kanan dulu nih, dari Intan dulu coba solusi dari masalah yang sudah kita diskusikan tadi. Kalau untuk solusinya sendiri itu kita bisa membuat jadwal Bu, agar kita bisa memanage waktu, terus nggak kelamaan buka sosial media seperti itu, agar tidak berdampak negatif terhadap fisik kita. Itu kan masalah yang saya alami ya Bu. Dari kamu sendiri punya nggak sih solusi untuk masalah yang kamu alami sendiri? Ini apa? Iya Bu, saya merasakan masalah tersebut. Mungkin hal yang bisa saya perbaiki dari masalah tersebut yaitu saya lebih mengatur waktu lagi, bagaimana
saatnya saya bermain media sosial, saatnya saya makan, saatnya saya berbagi waktu lah, intinya seperti itu, mengatur waktu sama dengan diri kita. Terus juga jangan lupa untuk selalu berolahraga karena sekarang masih pandemi. Selanjutnya Asep. Ya solusi saya sama kayak Intan, Rafa, satu ya membagi waktu, terus bisa dibagi waktu kayak waktu makan, bermain, olahraga, intinya ngerjain tugas kayak gitu. Kalau menurut saya perbanyak bersosialisasi kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekitar ataupun gimana, karena dengan adanya memperbanyak bersosialisasi itu akan bisa mengendalikan daripada kecanduan bermedia sosial. Nah, namun itu kembali kepada kembali tergantung kepada individunya mau berubah atau tidak, gitu aja. Kalau menurut saya dulu, Mbak Iva ini kan tadi bilang sering lelah, kurang tidur. Nah, sepintar-pintarnya Mbak Iva itu menjaga kesehatan, bisa berolahraga gitu. Kalau dari saya Bu, menggunakan sosmed seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan dan mengatur waktu saja. Nah, dari solusi-solusi yang sudah kalian berikan tadi, ya solusi untuk Mbak Afifah itu, Ibu menarik kesimpulan bahwasanya kita harus pandai-pandai mengatur jadwal. Kita juga harus bisa pintar-pintar kita menjaga kesehatan, ya, mengatur waktu, harus juga bisa bersosialisasi dengan baik supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan kecanduan gadget tersebut. Jadi kita lebih fokus ke lingkungan sekitar daripada ke handphone kita. Karena kalau misalnya kita mainan handphone terus, itu berarti kan kita tidak banyak bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang sekitar. Ketika kita sudah berinteraksi dengan orang sekitar dengan baik, itu pasti akan membuat kita lebih jauh dari gadget, ya. Kita akan menggunakan gadget seperlunya saja. Tetapi ketika kita merasa tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kita akan sering bermain handphone, ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu, ya, mengatur waktu. Kapan kita harus bermain handphone, kapan kita harus berinteraksi dengan orang sekitar, kapan kita harus sholat, kita melakukan ibadah. Ya, kita harus bisa mengatur waktunya. Kapan kita makan, jangan sampai kita mainan handphone, tapi kita lupa makan. Itu juga akan membuat kita jadi sakit. Ya. Nah, maka dari itu sebenarnya media sosial ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Walaupun memang kebanyakan banyak dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kita jadi lebih tahu, lebih cepat, lebih tahu tentang informasi-informasi terkini. Tapi di sisi lain juga dampak negatifnya itu sangat banyak, ya, banyak sekali. Bahkan untuk anak-anak sekarang pun, ya, seusia kalian ini itu sangat bebas sekali mengakses video-video yang tidak seharusnya kalian tonton. Ya. Pesan ibu, jangan sampai kalian terjerumus. Ya. Kalian harus bijak. Ya, kalian harus, kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial. Siap. Gak apa-apa kalian punya TikTok, gak apa-apa. Asalkan kalian tuh ya lihatnya yang informasi-informasi yang bermanfaat gitu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi gimana Mbak Iva sudah bisa terpikirkan nih solusi dari masalah yang Mbak Iva tadi hadapi, atau bahkan itu adalah masalah yang kita hadapi bersama, ya. Sebenarnya masalah kita itu sama. Jadi seperti itu. Iya Bu, sudah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi